Oke, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad setelah libur internasional. Dan sekarang saatnya kita bahas FPL lagi untuk di game week terbaru, di game week yang bisa gue bilang ada banyak perubahan yang memang cukup esensial di sini. Karena ada nama-nama yang biasanya kita percayakan tiba-tiba 6 pertandingan kalah terus. Dan untuk itu langsung aja akan kita bahas di game week ke-13 ini. Let's go. Oke, di game week ke-13 ini gua udah melakukan transfer ya. Jadi ada beberapa akhirnya yang gua putuskan untuk bisa gua jual dan gua ganti dengan pemain yang baru karena memang ada pemain yang menurut gue ini lagi turun banget formnya secara pribadi, individu dan juga secara tim. Jadi untuk itu nanti akan kita bahas di tim selection dan juga sekaligus gue mau bahas juga tim review singkat untuk tim gue di game week ke-12 kemarin. Yang dimana gue ternyata lagi-lagi ya terulang lagi salah memilih kapten. Yang dimana kapten memang menjadi poin penting banget ya untuk di beberapa game week terakhir, karena di beberapa game week terakhir gue lagi-lagi salah memilih kapten dan harus rela menerima panah merah lagi itu di sini. Padahal sebenarnya untuk secara overall tim gue sepertinya bisa gue lihat cukup oke harusnya di sini secara proporsi poinnya cukup mantep, tapi memang karena salah pilih kapten jadi panah merah. Dan untuk itu langsung aja akan kita bahas singkat untuk di tim review ya game week ke-12 kemarin. Let's go. Oke, di game week ke-12 kemarin gue mendapatkan 55 poin. Yang dimana kemarin gue minus 4 ya untuk dimasuk game week ke-12 kemarin. Gue mengganti Sanchez. Gue memasukkan Sanchez mengganti kiper utama gue Raya untuk bisa memaksimalkan budget Joe Pedro yang gue masukin, gue ganti dari Chiwome. Dan tentunya berhasil ya untuk Joe Pedro di sini berhasil meraih 1 gol dan 1 assist, 12 poin, legit banget, mantep banget. Dan juga gue rasa minus 4 gue harusnya terbayar ya dengan poin haulnya si Joe Pedro ini. Dan juga sekaligus Cunha luar biasa banget, 2 gol dan 1 assist ya. Ini benar-benar pemain yang memang cukup return mantep banget untuk tim gue. Gue baru masukin di 2 game week terakhir dan 2 game week terakhir dia selalu cetak poin di atas 2 digit. Jadi gue sangat happy banget untuk bisa melihat Cunha di tim gue. Dan juga di sini gue bisa lihat Muhammad Salah mencetak 2 gol, mantep banget di situ. Dan lagi-lagi ya Mo Salah memang secara form dari 4 game week terakhir oke banget. Jadi gue agak-agak sedikit menyesal sebenarnya untuk tidak menggunakan Muhammad Salah sebagai kapten. Jadi untuk itu mungkin di beberapa game week ke depan gue akan mengikuti bandwagon kapten lah ya. Gue nggak mau diferensial lagi karena di 2 game terakhir gue berusaha untuk bisa tetap kekeh mengaptenkan Haaland ya agar bisa diferensial. Tapi sayangnya ternyata memang Haaland dan juga beserta Man City dan bahkan Pep Guardiola bisa kita lihat cukup frustasi ya di tim ini ya di beberapa game week terakhir. Ya memang kita bisa lihat penyebab utamanya adalah banyaknya pemain-pemain yang cedera dan juga sekaligus di sini bisa kita lihat ya, untuk pertama kalinya di musim ini bisa kita lihat Man City memiliki proyek transfer yang bisa kita bilang cukup flop, di mana di situ ada Gundogan lagi-lagi di buyback, yang dimana bisa kita lihat dia menjual pemain-pemain mudanya. Palmer dijual, Alvarez dijual, yang dimana Alvarez bisa kita tahu ya dia memang dijuluki sebagai jimat untuk sebuah tim karena setiap tim yang dia bela selalu juara gitu, dan itu semua dijual. Jadi penggantinya pemain-pemain yang tua, dan menurut gue itu adalah salah satu ya penyebab buruknya performa Man City ya di beberapa game terakhir. Terlepas dari memang gue masih cukup yakin sih pasti ada alasan lain di situ seperti masalah internal atau mungkin memang masalah yang bisa kita lihat ya dari banyaknya charge yang diberikan oleh FA gitu untuk Man City ini karena banyak pelanggaran yang dilakukan. Dan mungkin itu jadi penyebab juga ya bahwa musim ini adalah musim terakhir Man City sebagai tim top di Liga Inggris karena jarak poinnya udah cukup jauh bersama Liverpool ya. Di Liverpool 8 poin dan besok ketemu Liverpool lagi. Jadi memang ya lagi-lagi City ini emang kita harus garis bawahi. Terlepas lagi dari pertandingan Liga Champions kemarin, Man City udah golin 3, tiba-tiba kebobolan 3 gol dari menit 70. Dan itu menariknya setelah dimasukinnya Kevin De Bruyne, 3 gol itu terjadi. Jadi gue masih melihat jangan-jangan ada masalah dengan Kevin De Bruyne dan juga dari kekompakan tim. Jadi ya gue gak bisa ngeliat Man City yang cukup oke di musim lalu ada di musim ini gitu. Dan juga selanjutnya malah justru Liverpool ya, di luar dugaan kita semua. Liverpool yang dimana di awal musim gue pribadi
cukup pesimis melihat Liverpool ya, karena ditinggal Jurgen Klopp dan juga proyek transfernya nggak ada yang jelas ya. Federico Chiesa yang lagi-lagi harus cedera gitu ya, dibeli oleh si Slot. Jadi mungkin rasa pesimis yang ditunjukkan oleh pendukung Liverpool di awal musim sepertinya sangat wajar. Tapi setelah melihat 10 game week terakhir gitu ya di awal musim, melihat performanya Slot ini yang nggak pernah kalah ya, hanya kalah sekali dengan Nottingham Forest bisa kita tahu, dan bahkan di Liga Champions Liverpool belum pernah kalah gitu. Jadi ini luar biasa performa yang cukup the best ya dari seorang pelatih baru dari Belanda, belum pernah main abroad, belum pernah ngelatih di Liga Champions, tiba-tiba bisa bagus gini. Ini luar biasa, keajaiban yang gokil banget gitu ya dari seorang pelatih. Jadi Liverpool dan juga khususnya pendukung Liverpool semua harusnya berbahagia ya di musim ini. Dan langsung aja kita lihat untuk tim review gue di sini. Selepas dari 4 nama tadi, 3 nama tadi yang gue sebut cukup oke, nama-nama lain kayak Palmer, Garnacho, Mbeumo masing-masing hanya poin standar aja, dan juga ada Ait-Nouri juga standar aja 2 poin, dan juga bahkan ada Konate yang 0 poin, dan juga Luis 0 poin. Dan Sanchez ya, sayang banget ya, dia sebenarnya sempat mau clean sheet gitu, tapi di menit-menit akhir harus dapat penalti timnya Chelsea, jadi sayang banget. Dan juga ada Muhammad dan juga ada Haaland di sini, hanya 4 poin aja untuk tim gue. Dan menariknya Fabianski ya, kiper cadangan kita semua nih yang tiba-tiba mencetak clean sheet di 2 game terakhir. Jadi menarik banget ya. Tapi memang Fabianski besok lawannya Arsenal juga, jadi belum bisa menjadi opsi yang menarik untuk game week besok. Tapi terlepas dari itu, artinya Fabianski untuk teman-teman yang nyari kiper-kiper buat bench menarik banget untuk bisa dilihat karena harganya 4 juta juga. Dan ada Van de Beek di sini ya, 6 poin ya di luar dugaan gua. Brentford yang nggak pernah clean sheet, cuman 1 seingat gua clean sheet dari awal musim, tiba-tiba bisa clean sheet lagi. Jadi menarik banget. Dan selanjutnya langsung aja untuk tim selection, dimana tim selection gua udah melakukan transfer, dimana gua menjual Rico Lewis, gua jual dan gua ganti ke Veltman. Dimana tadi gua sempat mikir ya mau Veltman apa mau Van Dijk, tapi setelah gua lihat dari XGI-nya, expected goal involvement-nya, ini dari Veltman terbaik ya dari Brighton ya untuk lini belakang ya. Bisa kita lihat untuk expected assist-nya tinggi banget, 1,1 untuk dari Veltman. Jadi tentu akhirnya Veltman gue beli dengan harga 4,6 juta aja. Jadi gue punya surplus 0,2 juta, dan di sini ada 1,14 nih XGI-nya berbanding dengan Van Dijk yang aja 0,49. Dan ya berikut kurang lebih untuk tim gue. Dan untuk pemilihan tim selection gue untuk line up gue besok kurang lebih seperti ini ya. Dari lini belakang gue ada Ait-Nouri, Konate, dan Veltman, 3 back masih. Lalu selanjutnya ada 4 pemain tengah gue, yaitu Muhammad Salah, Mbeumo, Palmer, dan Garnacho masih gue percayakan. Dan selanjutnya di lini depan ada 3 pemain gue, yaitu João Pedro, Cunha, dan Haaland. João Pedro dan Cunha adalah salah satu striker yang cukup menggacor ya di game terakhir. Jadi gue cukup happy banget ngeliat performa dia berdua. Dan Haaland gue harap ya, walaupun memang gue nggak bisa berharap banyak sih dari performanya bersama City ya di beberapa game week terakhir, gue bisa menang gitu di 6 game week terakhir. Jadi ya mungkin gue jadi memproyeksikan Haaland ini sebagai diferensial. Jadi belum berani gue untuk bisa menjual Haaland, karena perlu gue lihat mungkin game week besok akan menjadi game week krusial ya buat gue, karena gue akan melihat Haaland secara keseluruhan apakah memang udah waktunya bisa gue jual dan menggantinya dengan Isak, karena banyak nama-nama lain yang cukup menarik di situ. Isak bisa gue masukin, dan juga Garnacho mungkin bisa gue naikin ke Bruno Fernandes. Menarik banget kalau memang Haaland bisa gue jual, artinya gue punya surplus dana yang cukup banyak. Dan untuk di bench gue di sini ada Smith Rowe, Van de Beek, dan juga ada Taylor. 3 nama yang menjadi andalan di timnya ya. Taylor gue nggak bisa ngelihat sih dia main sih di beberapa game terakhir, bahkan nggak dapat kesempatan bermain. Jadi Taylor masih menjadi kayu mati di sini ya untuk tim gue. Camat. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection dan juga untuk kapten. Gue nggak mau aneh-aneh lagi sekarang. Gue harus balik ke prinsip awal, yaitu mengkaptenkan pemain yang form dan mentransfer pemain yang fixturnya bagus. Jadi untuk kapten gue memilih form, untuk transfer pemain gue milih fixture bagus. Jadi Veltman gue pilih karena memang fixturnya bagus ya, hijau tuh kan sampai game week 19 sampai game week 18. Dan untuk Salah gue kaptenin karena memang formnya bagus. Di 2 game week terakhir double digit point, 3 gol 1 assist di 2 game week terakhir, mantep banget. Dan bahkan di 3 pertandingan terakhir termasuk Liga Champions dia mencetak 1 gol juga ya semalam ya. Oh enggak, penalti gagal ya semalam ya. Jadi yang golin Gakpo dan juga McAllister gue inget. Tapi memang perlu gue catat, semalam itu pertandingan banyak banget peluang sebenarnya buat Liverpool, dimana Nunes gue nggak ngerti kenapa kakinya bau banget ya untuk bisa mencetak gol tuh susahnya luar biasa gitu. Beberapa peluang gagal terus, tapi sekalinya Gakpo 1 peluang langsung 1 gol. Jadi ya mungkin itu ya untuk
untuk efektif dari finishing Nunes masih kurang, jadi belum bisa menjadi opsi yang menarik buat gue tentunya untuk di lini depan. Jadi Isak mungkin masih menjadi posisi yang bagus banget buat teman-teman mungkin yang mau jual Haaland gitu ya untuk opsi penggantinya gitu di lini depan. Dan jadi berikut kurang lebih untuk tim gue, jadi kapten jadi gue pilih Muhammad Salah ya. Jadi untuk alternatif mungkin ada Palmer karena lawannya Aston Villa, atau mungkin ada MU kalau teman-teman memang berani ya, ada Bruno Fernandes di situ lawannya Everton. Dan menarik banget nih info terbaru, Leicester City sekarang dilatih sama Van Nistelrooy. Jadi menarik banget nih, apakah Vardy bisa menggacor di bawah Van Nistelrooy? Cukup patut kita tunggu banget. Dan ya, berikut kurang lebih untuk video kali ini. Untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, masukan, kritik, atau mungkin nama-nama lain yang terlewat dari gue, bisa feel free banget langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Nanti bisa kita diskusikan seperti biasa. Gue lumayan happy banget untuk bisa diskusi nama-nama yang terlewat dan juga mungkin nama-nama alternatif lainnya yang bisa menjadi opsi menarik. Gue sangat terbantu banget tentunya untuk teman-teman semua yang mau komen di bawah. Thank you. Dan ya kayaknya itu aja untuk teman-teman yang baru nonton, bisa feel free langsung aja klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review pertandingan dan juga sekaligus fantasi Premier League seperti ini ya di video-video ke depan. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat ini nonton. As always seperti biasa, gue juga Irsyad. Peace out.